Nah, ini namanya kemitraan. Bener nggak? Bukan cuma, ya pokoknya carilah komputer di mana, terserah. Pokoknya beres ya. Nah, itu atasan. Kalau kemitraan tuh kita harus bisa memberikan solusi. Ya, mungkin solusinya bukan dari kita. Solusinya akan lebih banyak dari siapa? Yang bersangkutan. Ya, ini coach tuh ya. Ingat ya, bukan instruksi main tunjuk. Kita sudah lebih ngelihat. Tadi kan dia bilang ngelihat ya. Bu, tapi saya ada kesulitan besok seminar. Kalau kita atasin gimana? Ya gimana caranya lah, beresin deh. Itu atasan. Betul nggak mau tahu. Tapi kalau gitu ya, ya sudah kamu geser aja gini. Nanti ini dijelaskan gimana cara saya juga bisa menyelesaikan tugas itu. Nah itu coach ya, itu konsepnya kemitraan ya, ingat ya. Nah ini yang rada-rada susah ini. Pada saat pertamanya biasanya. Kenapa coba? Karena coaching ini bukan menjadi kebiasaan kita. Waktu dipanggil pertama, orang sudah punya pikiran, waduh, salah apa gue ya? Betul nggak? Aduh, masalah apa nih? Udah deg-degan. Padahal kita mau latihan coaching. Karena setiap saya praktek ya, training coaching ini kan biasanya ada tugas, mereka latihan dan sebagainya. Pak, bawahan jadi curiga, Pak. Ada yang sakit perut, ada yang besoknya nggak masuk, segala macam, pokoknya menghindari. Nah, ini karena apa? Kita tidak biasa melakukan coaching. Padahal coaching itu adalah sesuatu yang positif. Tapi karena biasanya kalau kita manggil bawahan itu punya kesan menegur dan ada kesalahan, akibatnya kena batunya kita. Orang jadi curiga pikirannya. Jangan-jangan apa ya? Nah, ini dia. Lalu yang kedua, kadang-kadang gini, ya. Kan ada orang bilang gini ya. Karena orang nggak tahu, maka dia tidak mampu. Tapi kalau orang tahu, oh iya ya benar juga ya. Kadang-kadang dengan menambah pengetahuan pada bawahan kita, dia lebih sadar dan dia lebih mudah untuk berubah, gitu ya. Ini yang kedua nih, ya. Jadi cara pandangnya dirubah dulu. Dia akan mulai tergerak ketika saya bilang, Bu, karena ini penting untuk saya laporkan ke badan akreditasi, sehingga orang, oh itu Pak ya. Nah, karena orang nggak tahu, dia nunda-nunda. Karena orang nggak tahu, ya nantilah tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Kayak begitu saya bilang begitu, oh ya udah besok deh Pak. Nah, jadi orang tergerak untuk bantu kita. Ya, yang kedua ya. Lalu yang ketiga, coaching tidak berfokus dalam memberikan solusi instan. Ingat, ya, simple ya. Kalau orang merasa itu idenya, apa yang dilakukan? Idenya saya nih, pikirannya saya. Dia punya motivasi nggak melakukan? Lebih tinggi ya, karena ini idenya saya. Tapi kalau orang merasa ini sebagai perintah, sebagai instruksi, motivasinya besar nggak untuk melakukan? Kurang. Enggak. Kita harus benar-benar membuat orang itu berpikir. Membuat orang itu paham sistemnya, membuat orang itu paham apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang masih di awal harus sampai ke titik itu dulu. Jadi nanti begitu orang didorong sampai ke sana dan dia berpikir sendiri, oh iya ya, iya dok, mungkin sebaiknya saya cek di inventory dok ya. Jadi dia tahu sendiri sistemnya bagaimana di sana. Nah, dengan dia pahami sistemnya, kita melatih dia untuk bekerja by sistem. Gitu ya, oke. 50.000 Pak Dokter ya. Coba lagi ya, tapi ini benar-benar harus coaching ya. Benar-benar harus coach. Kalau coach itu bukan kita mengarahkan, tapi kita banyak bertanya. Kita banyak mencoba memahamkan orang bahwa Anda tahu nggak sistemnya? Anda tahu nggak penyimpanannya? Anda tahu nggak standarnya? Nah, sampai dia, oh saya nggak paham sih dok, Bu misalnya. Nah berarti, oh coba yang mau pahami apa tentang ini. Jadi semua pertanyaan, bukan arahan, bukan instruksi, bukan statement. Yuk kasih push dong buat suster dong ya. Ini belajar awal nih paling berat tadi, untuk segera ngomong, kamu harusnya gini. Ini nggak boleh. Tahan dulu sampai titik di mana orang itu punya pemikiran pemikiran sendiri, gitu kan ya. Oke, kalau kita lanjutkan dulu ya. Jadi coaching tidak berfokus pada memberikan solusi instan. Walaupun saya tahu dengan tinggal ngomong ini solusinya, dia kerjakan.
Tapi kalau itu bentuknya instruksi, kita udah bilang, orang yang merasa ini instruksi, daya motivasinya tuh paling mentok 60%. Tapi kalau itu seakan-akan idenya sendiri, wah, ya. Contoh kalau kita, saya dulu waktu zaman manajer masih muda ya, umur 30-an tahun. Lalu anak buah saya senior-senior Pak, 45, 50. Cara menginstruksikan senior gimana supaya mereka bisa patuh sama kita? Kan paling sulit tuh ya. Gimana caranya? Saya ajak mereka bukan sebagai bawahan, tapi ajak mereka sebagai orang expert. Pak, ini misalnya ada ruangan, kan saya ngurusnya ruangan di perusahaan-perusahaan persiapan ruangan dan lain sebagainya. Pak, ikut saya Pak ke ruangan dulu ya. Ada apa Pak Andre? Ini kalau dibuat setting untuk 30 orang, bagusnya gimana menurut Bapak ya? Menurut saya gini Pak Andre. Wah, dia bangga, kenapa? Diajak ngomong, diajak diskusi. Menurut saya gini Pak Andre, dari pengalaman saya, kan bisa gitu ya. Selalu ngacunya ke pengalaman saya gitu kan. Gimana Pak? Saya buat begini aja Pak. Oh gitu. Kalau dibuat gini lewatnya di mana Pak ya? Tapi sebenarnya kita udah punya jawaban. Kita sudah punya jawaban bahwa harusnya begini. Tapi jangan instruksi sama yang senior. Harus seakan-akan idenya dia. Lalu tanya jawab. Memang agak lama berbelit-belit ya, tapi coba lihat. Kita bisa powerful, mereka merasa dihargai, dan mereka akan sukarela bantu kita. Tapi kalau kita hanya sebagai pimpinan kepada senior, pengen tunjuk, wow, udah gagal total. Karena dia bilang gimana? Di belakang kita bilang apa? Ke teman-temannya, ini nih ya atasan saya nih, saya sudah kerja di sini aja dia masih SMP loh, betul nggak? Kan begitu diomonginnya ya. Memang benar kita masih SMP dia udah kerja di situ, tapi kan kalau namanya kita kerja, otoritas atasan ya otoritas atasan, nggak peduli usia, ya. Dan kebetulan di budaya Indonesia kita menganut prinsip struktural senior junior. Di luar negeri itu menganut sistem egaliter, kesetaraan. Bapak mau atasan boleh, mau muda boleh, saya bisa patuh, tapi saya bisa ngelawan, egaliter. Di kita nggak bisa ya, kita kan ngelihat senioritas. Makanya ada istilah apa? Urut kacang. Jadi berurutan kacang, nggak bisa jumping gitu, nggak bisa. Semua harus berurut-urutan. Ya, kalau yang atas baru naik, baru saya naik lagi, baru naik. Atasan nggak naik, ya saya nggak naik. Nah itu urut kacang namanya tuh. Ya, model itu urut kacang. Nah di kita menganut model begitu masih. Di luar negeri nggak peduli. Even Jepang sekalipun juga, saya ingat ya. Ada satu teman saya diundang sama satu perusahaan, dia konsultan, diundang satu perusahaan. Ya, kan bos perusahaannya di Jepang tuh menunjukkan pabriknya. Ini gini, wah, pabrik Jepang tuh, ada translatornya. Tiba-tiba di satu lorong gitu ya, ada tukang kepel. Ya, wah kalau saking semangatnya keinjak lah tuh, yang masih basah tuh. Dimarahin loh. Presiden direktur perusahaan, di perusahaannya dia dimarahin oleh siapa? OB, cleaning service. Wow. Hai. Teman saya kan bingung loh. Dia penasaran, tapi dia tahan penasarannya. Waktu sampai ruang meeting dia nanya, pakai translator. Kenapa kok Bapak tadi hai waktu dimarahin sama tukang cleaning service? Dia bilang apa coba? Oh, kami sudah biasa. Kami menghargai orang yang sudah diberi tanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas kebersihan cleaning service. Saya salah karena lewat daerah yang dia menjadi tanggung jawabnya. Dia berhak marah, saya berhak minta maaf. Hebat nggak tuh? Di kita bisa gitu nggak? Ayo. Hah? Bisa, bisa juga. Kalau bisa hebat tuh. Perusahaan Jepang tuh bisa maju karena gitu. Mereka hargai tanggung jawab orang. Even orang terkecil sekalipun juga di industri mereka harus hormati kalau mereka mengerjakan tugas dengan baik. Tugasnya. Nah ini budaya yang menurut saya perlu kita bangun juga. Karena kalau enggak kita nggak bisa maju dengan cepat gitu ya. Yang keempat, bertujuan mendorong perubahan perilaku coaching melalui self-awareness dan continuous learning untuk mencapai sukses tujuan tertentu. Ya, kan kita berharap
Learning itu berputar terus ya. Pembelajaran itu berputar terus. Ya. Karena kalau dia nggak berputar, itu seperti laut mati. Kenapa disebut laut mati sih? Ada yang tahu nggak ceritanya? Dead Sea di Yordania sana tuh. Iya. Tapi kenapa kok jadi nggak ada kehidupan dan mati disebutnya? Dan mati memang mati, nggak ada hidup situ, organik ya. Nah, kenapa? Nah, kenapa dulu? Nah, 50.000 ini juga boleh lah karena garam tinggi, nggak ada aliran 50.000 ya. Laut mati itu permukaan airnya, bukan laut sebenarnya, danau besar disebut laut. Permukaan danau itu ada di bawah permukaan laut. Jadi kalau mengalir air ke situ, airnya nggak bisa kemana-mana lagi, berhenti di situ, ngendep di situ bertahun-tahun. Jadi kadar garamnya tinggi sekali. Akibatnya nggak ada yang bisa hidup di situ. Sama kalau kita nggak continuous learning, sebagai leader kita mengajarkan, membuat orang pinter, mengalirkan kemampuan kita ke orang lain, kita jadi laut mati, stuck sampai di situ. Betul ya? Di perusahaan juga sama tuh. Ilmu itu harus mengalir terus, sehingga rumah sakit ini udah berapa tahun ya? 100 lebih ya? 97 tahun itu bisa tetap sustain walaupun ganti-ganti pimpinan, ganti-ganti siapapun juga tetap sustain karena ilmunya akan terus bergulir, berproses, nggak stuck. Berapa banyak perusahaan-perusahaan BUMN, Pak? BUMN itu hancur gara-gara itu. Ya, saya kalau ngajar di BUMN saya keras tuh sama direktur saya ngomong, Pak, di sini itu tidak ada knowledge management. Orang-orang pinter pensiun hilang, membawa semua ilmunya. Hancur, Pertamina hampir hancur, ya, Antam yang saya handle hampir hancur. Mereka baru mikir sekarang, iya juga Pak ya, karena orang-orang pinternya tidak dilatih, diajar untuk membagikan ilmu mereka ke bawahan. Yang benar tuh coaching tuh gitu. Teman-teman juga tugasnya memintarkan bawahan, ngasih ilmu, ya pengalaman gitu kan ya. Nanti teman-teman pada titik di mana sudah pensiun, ilmu itu sudah pindah ke generasi berikutnya. Nanti dia juga begitu, pindah lagi generasi berikutnya. Jadi ini rumah sakit ini sampai 200-300 tahun nggak ada masalah karena semua ilmu itu bergerak. Itu yang harus terjadi seperti itu. Ya. Jadi sayang sekali kalau kita membangun ini lebih panjang lagi, ya kita harus siapkan generasi berikutnya juga punya ilmu yang sama dengan generasi sebelumnya. Nah gini ya teman-teman ya, sebagai seorang leader, kita harus paham bahwa saya ketika ditunjuk sebagai leader, itu tujuan kita apa? Tugas kita, atau sasaran jabatan kita. Membuat departemen saya, bukan target aja ya, bisa berjalan berkualitas, sehingga bisa mendukung, mensupport seluruh proses rumah sakit dari A sampai Z. Betul kan begitu ya? Kan pasien datang, ngejek-ngejek pindah sana pindah sini, salah satu departemen kita. Kan kita harus punya kualitas yang bagus dong, supaya bisa cepat, pasiennya nggak lambat di kita, ceklek ke proses berikutnya, pasien pulang happy. Betul kan? Datang pasien lagi dan begitu. Jadi kita memastikan itu. Nah untuk bisa memastikan itu, kita memang kan butuh orang-orang yang capable, sesuai dengan harapan kita. Jadi kita memang harus punya standar dulu. Standar orang yang ada di bawah saya ini harus bagaimana sih? Nah itu yang kita ciptakan melalui coaching. Kita latih, kita didik, diingatkan. Ya, ini Bu Made punya pengalaman banyak nih. Karena kok di kantor kan saya bagian penyusunan sistem lalu membuat modeling dan sebagainya, training, consulting. Kalau Bu Made bagian operasional kantor yang biasa ngurus orang-orang yang tadi itu. Lalu Bu Made berpikir, aduh saya ini kok capek banget ya ngurus orang-orang seperti ini. Saya harus didik orang ini supaya dia pinter, supaya bisa mensupport saya. Nah, batasannya di mana gitu ya? Batasannya adalah kalau kita menganggap bahwa bawahan kita pada akhirnya sudah sampai di titik tidak memberikan support kepada departemen saya, bahkan membuat departemen saya malah jadi bermasalah, ini berarti alarm sudah jalan. Ini ada yang something wrong dengan bawahan saya nih.
yang harus saya didik, harus saya rubah, harus saya bimbing sampai pada titik. Nanti kita lihat ya, ada 4 kuadran yang kita bisa capai untuk anak buah kita. Itu satu ya. Yang kedua tadi apa ya? Ya betul. Saya dulu pernah exercise ya. Mungkin ini hanya latihan berpikir ya. Tapi menurut saya pada masa itu, di mana saya masih jadi supervisor gitu ya, saya berpikir kok saya yang capek, bawahan saya enak-enakan kan gitu ya. Betul kita nggak rasanya. Bawahan saya cuma datang, cocok, salah, ini salah, itu salah, Bu, maaf Ibu ya, pulang dulu ya Bu ya, gitu nggak? Kita yang pusing, benerin kesalahan, aduh nih, sering gitu nggak? Ayo. Nah, ini ada yang something wrong. Saya selalu bilang punya prinsip gini, ya kan? Ini kan kita atasan ya, kita sebagai pimpinan lah ya, pimpinan, ya. Kita disupport oleh yang namanya bawahan. Ini harusnya mensupport kita, ya kan? Nah, dalam pikiran saya selalu bilang begini, kalau mereka tidak kita pintarkan, kita tidak duplikasi, gitu kan ya, mereka hanya akan menjadi apa? Jadi apa nih? Kalau tanaman yang nempel di tanaman apa namanya? Nah, benar lu. Betul ya? Kita harus buat mereka itu supportnya, standar supportnya harus mereka bisa mensupport semua pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa semua kita lakukan. Contoh, kalau di kantor tuh ya, ada orang yang jago data. Udah saya kasihin ke dia. Ada orang yang jago administrasi, karena saya lemah di administrasi, saya lemah di data. Tapi kalau namanya membuat perencanaan, saya jago. Tapi saya punya banyak kelemahan. Nah, biasanya kelemahan-kelemahan ini disupport oleh orang-orang yang di bawah kita ini. Ya, jadi kalau saya nggak buat mereka pinter, saya yang capek. Padahal mereka juga orang-orang yang apa? Digaji, betul nggak? Karena digaji semua. Ya, berarti kita juga harus bisa mendistribusikan pekerjaannya ke masing-masing orang ini. Kan kalau zaman masih jadi karyawan sering gitu. Pak gini-gini, Pak gini-gini, kamu kok nyusahin saya? Kamu kan digaji juga, saya juga digaji. Yuk bantu saya dong. Betul nggak? Masa dia digaji hal yang sama tapi semua bebannya ke atasan. Ini ada yang something wrong dengan pekerjaan departemen kita. Nah, saya biasanya begitu tuh meng-advise-nya. Nah, bagaimana cara kita menahan? Saya bilang tadi, ya udah, saya tidak pernah memberikan jawaban yang instan. Saya selalu bilang ini, Pak, ini ada masalah, coba masalahnya apa? Saya biasanya ajarkan mereka itu tentang teknik problem solving. Ya, misalnya, masalah kamu apa sih? Ya Pak, ini customer-nya komplain. Yang kedua, kenapa kok komplain? Ya Pak, seperti ini. 3, tanya, kamu sudah lakukan apa aja? Sudah A, B, C. Yang A, gimana hasilnya? Gagal Pak. Yang B, ya lumayan. Oke, yang B, waktu kamu jalankan ini, sudah seperti ini belum? Jadi kita banyak nanya. Pakai teknik namanya questioning. Ya. Jadi jangan sekali-kali memberikan solusi terlalu gampang. Ya. Oke, ini contoh aja ya. Contoh aja. Tapi artinya ketika kita mencoba men-challenge bawahan, itu jangan langsung di statement, arahan, tapi stop, nanya. Tanya terus sebanyak-banyaknya. Sampai dia nanti clear, oh iya ya Bu ya, ternyata ada prosedur itu Bu ya. Oh iya Bu ya, ternyata harus begitu ya Bu ya. Nah, dengan kesadaran itulah membuat orang jauh lebih termotivasi. Ini kan aneh kan? Ibu nanya sendiri, jawab sendiri. Nah, ini yang saya bilang keanehan metode coaching itu begitu. Ya, karena ketika dia mendengarkan, dia tiba-tiba punya ide, oh mungkin seperti ini, oh jadinya seperti ini, muncul sendiri jawaban. Ya, ada orang bilang apa? The good question makes good answer. Pertanyaan yang bagus akan memunculkan jawaban yang bagus juga. Gitu kan ya? Nah, ini contoh nih, tiba-tiba ibu jadi ngeh bahwa oh begini tuh begini. Nah, ibu tinggal bilang kalau misalnya ibu bawahan saya,
Good, laksanakan. Siap nggak? Siap Pak. Wah, motivasinya tinggi. Karena apa? Menganggap, merasa ide itu dari ibu sendiri. Itu kira-kira konsep berpikir manusianya ya. Oke, baik. Jadi gini ya, kalau leadership manager itu kan lebih merupakan tools atau alat untuk mengukur diri kita ada di posisi mana, gitu ya. Lalu apa kaitan dengan coaching? Ya sebenarnya nggak berkaitan langsung dengan coaching, karena toh kita harus tetap menjadi seorang coach. Hanya kalau kita mau mengevaluasi diri, berarti tadi kebanyakan kita masih berperan sebagai leading people. Banyak ngurusin orangnya, sibuk ngurusin orangnya, tapi lupa orang itu harus orang itu siapa? Supaya dia bekerja efektif, direncanakan, apa lagi? Diarahkan bukan diarahkan dari sisi sebagai leader ya, dimotivasi, bukan, diarahkan bahwa ini sistemnya loh ya, sok kamu bekerja sesuai SOP. Coba kalau kamu kerja sesuatu harusnya A, B, C ya. Nah, mungkin sistem itu yang masih lemah. Kalau selama ini, ya pokoknya gitu-gitu aja deh. Gimana dok? Ya pokoknya kamu biasa gimana? Ya begini, udah gitu aja deh. Nah, kadang-kadang masih melepaskan, masih kita enggan untuk menjelaskan step by stepnya karena kita masih lemah di sisi manajerial. Nah sekarang enggak. Coaching yang model berikut, kalau nanti teman-teman ternyata banyak sisi leadershipnya, berarti kita harus jadi coach yang sistematis, terstruktur. Harus bagaimana sih? Karena tidak ada namanya sekali coaching lalu tiba-tiba semua masalah bisa selesai, nggak ada tuh. Ada orang yang berkali-kali baru ngerti, ada orang yang cukup 2 kali, ada yang cuma sekali beres juga ada. Sehingga kita harus lebih terstruktur dan sistematis pada saat kita melakukan coaching. Tapi kalau profil teman-teman sebagai leader, tadi kan tergambarkan memang masih berat sebelah ke kiri ya, ke kanan, ya. Yang teman-teman harus mulai belajar bagaimana ke arah tengah, bukan sebelah sini ya, tapi tengah, keseimbangan. Saya pinter dalam pendekatan manusia, tapi saya juga pinter dalam mengelola strategi perencanaan supaya SDM saya ini bisa mencapai target. Gitu. Jadi bukan langsung bahwa ini manajemen lalu dengan berkaitan dengan coaching, nggak direct langsung. Coba sekarang, yang disebut profesi di mana posisinya? Ini level atas, level tengah, level atas ya, level atas, level bawah. Bukan level orangnya ya, tapi dari sisi satu orang punya ini. Yang disebut profesi kita sebagai dokter, sebagai perawat di mana? Di atas. Ini profesi nih ya, profesi. Benar ya? Untuk membuat profesi kita lebih efektif, lebih efisien, lebih optimal, kita butuh kemampuan level 2. Apa ini? Apa level 2? Sebagai dokter ya contoh. Sebagai dokter struktural ya, bukan dokter pribadi ya, dokter struktural. Yang dibutuhkan apa? Keterampilan apa untuk ngatur orang, ngatur kamu? Manajerial. Salah satunya apa? Apa? Yang lebih nih. Problem solving. Apalagi? Analytical thinking. Apalagi? Planning, organizing. Betul ya? Ini ilmu-ilmu di level kedua yang akan membantu profesi kita. Perawat juga sama kan? Harus ngerti problem solving kan? Walaupun diajar di awal di keperawatan lebih cenderung pada asuhan perawatan, tapi kan harus ada ilmu-ilmu begini ya, planning, organizing, administrasi, ADM, dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus ada yang paling basic, apa coba? Kemampuan apa nih, basic? Ayo, yang paling bawah nih. Ini juga mendukung ke atas juga semua nih. Jadi kita lengkap. Misalnya, karena sekarang komputer itu bukan sesuatu yang high gitu ya. Bisa jadi komputer itu adalah di sini. Kebutuhan pokok. Apalagi? Bukan, lebih kemampuan. Bicara kemampuan, bukan fasilitas. Skill apa yang paling basic di bawah, yang mendukung ke arah sini, terus ke arah profesi kita masing-masing.
Apa nih? Hah? Komunikasi, betul. Komunikasi bukan sesuatu yang wah loh ya. Semua orang kalau kerja harus bisa komunikasi. Kalau nggak bisa komunikasi gimana mau kerja, betul nggak? Jadi basic-basic kemampuan yang harus komunikasi. Apalagi? Apalagi? Eh? Teamwork di sini. Di bawah. Jadi ini bukan keahlian yang sophisticated. Ini keahlian basic yang harus semua orang miliki kalau mau kerja. Makanya kalau di psikotes pertama kita harus tahu dulu. Orang ini lulus basic-basicnya enggak. Kalau basic-basicnya di sini nggak lulus, wah jangan diterima. Pasti ke atasnya juga kacau. Betul nggak? Karena fondasi dasarnya dari sini. Baru dia belajar ini, nah ini biasa dari pelatihan. Kalau ini dari mana semua ini? Communication skill, even disiplin juga menurut saya di sini. Disiplin itu bukan sesuatu yang wah. Disiplin itu kewajiban. Komunikasi itu kewajiban. Orang kerja harus bisa komunikasi, titik. Nggak bisa komunikasi ya jangan diterima. Berarti ada yang salah di rekrutmen kita. Gitu kan ya? Nah, kira-kira seperti itu. Apalagi basic. Kemampuan yang paling simpel. Ibu-ibu nih biasanya nih. Berhitung. Nah, betul. Berhitung di sini, Pak. Kalau kita bisa berhitung tambah-tambah kurang, itu bukan hebat. Itu standar. Wajib orang namanya kerja harus bisa berhitung. Nah, gini kira-kira gambarannya nih. Ya. Jadi ini harus, kalau tadi suster bilang, betul nggak? Sangat betul. Banyak ya. Orang itu bahkan di level basic ininya masih bermasalah. Bisa kebayang nggak sih? Kalau level kemampuan basicnya masih bermasalah, dia bisa masuk ke sini. Sulit. Makanya diajarkan, dilatih, dikasih ini, blunder. Karena problem dasarnya nggak selesai. Gitu. Ya. Supaya apa? Ini dengan kemampuan lengkap semua, bisa mendukung profesi kita. Entah itu perawat, dokter, psikolog, bagian lab, wah segala macam nih. Nah ini konsep berpikirnya gitu. Jadi saya setuju sekali. Ajarkan semua yang masih kurang di basic ini. Komputer aja contoh. Ada nggak bawahan kita yang masih lemah di komputer? Nah berarti kalau saran saya benar. Ajarin rutin. Minimal basic-basic ngetik lah ya. Jangan sampai mencet touch aja nggak bisa. Nyalain komputer nggak bisa. Ini kelewatan nih. Nyalain komputer dong. Gimana ya Bu ya? Nah ini ada something wrong nih. Kalau itu beda cerita ya. Tapi artinya kita tetap harus paksakan karena pekerjaan mereka harus menggunakan komputer. Berarti mau nggak mau kita harus tuntut mereka juga harus bisa belajar yang basic-basic seperti ini. Even disiplin loh, jangan salah loh ya. Kalau kita punya anak buah disiplin, nggak usah dipuji-puji setinggi langit. Wih hebat, kamu tepat waktu. Karena disiplin itu bukan sesuatu yang hebat. Itu standar kewajiban orang harus bekerja, ya disiplin titik. Kan begitu. Kalau kita udah gagal di sini, banyak gagal di sini, nah udah. Ini waspada nih, berarti kita punya anak buah yang tidak kompeten. Boro-boro bisa mendukung kita, boro-boro bisa profesional. Di sininya masih banyak masalah. Nah ini cara berpikirnya gitu. Coba apalagi yang kira-kira teman-teman, ada nggak bawahan kita yang komunikasinya belepotan? Ada? Nah, tugas kita beresin dulu kemampuan komunikasi. Loh kalau nggak diberesin kan kacau. Kita harus setengah mati ngajak dia naik ke atas. Dikasih pelatihan sebetulnya akan bermasalah kalau basic kemampuan skillnya dia dalam komunikasi tidak kita perbaiki dulu. Nah itu coaching diperlukan gitu. Apa sih kesulitan kamu? Ya Pak, saya ini suka deg-degan kalau ngelihat orang. Ayo belajar ya. Nah kita sebagai orang ajarin dong. Ya, menulis di mana menulis? Kemampuan menulis. Ini atau ini? Ini menulis gitu ya. Jadi bukan menulis tuh hebat-hebat banget, enggak. Menulis, mengetik, wah itu udah basic-basic nih. Itu kira-kira. Ya. Ada lagi, satu lagi sama? Ini dulu ya. Silakan.
Ini saya senang ya, pertanyaannya kritis. Karena memang saya kalau mungkin Bapak Ibu mau lihat ya, bagaimana saya menjelaskan tentang dunia kerja. Saya punya blog, ya, judulnya Coach 300. Ya, jadi saya senang sekali mengajarkan bagaimana sih orang bisa bekerja dengan struktur sistematis yang benar, supaya mereka bisa dihargai, supaya mereka bisa improve kemampuan mereka. Saya punya YouTube, udah banyak tuh videonya tuh dari belakangnya tentang dunia kerja juga, ya. Jadi kalau mau ditonton, oke, good, 150.000. Karena ini masalah yang menurut saya, masalah yang kita perlu cermati secara benar-benar, gitu kan ya. Nah, tapi bagus ya pertanyaannya ya. Kita lihat ya, kita sebagai seorang pimpinan itu tetap harus punya atau mengelola dua area. Area privasi, ya kan, dan area publik. Bawahan kita juga sama, dia punya privasi dan publik. Privasi adalah area yang sifat pribadi, yang sebenarnya kita tidak punya hak kalau dia tidak open. Ya, even saya psikolog ya, kadang-kadang kalau Bu gimana mau cerita ini, Pak, saya nggak bisa cerita, saya nggak bisa paksa, baru cerita Ibu ya, awas nggak cerita nggak selesai masalah Ibu, nggak bisa gitu. Oh ya sudah. Itu area privasi yang dia nggak mau sampaikan. Ya sudah, saya mundur. Saya nggak bisa apa-apakan. Nah sama dalam dunia kerja juga sama. Ini area privasi, keluarga, apalagi hobi, ya kan? Apalagi, orientasi politik. Itu udah nggak boleh tuh nanya-nanya. Kamu pilih siapa? Oh, jangan ya. Kita sebagai atasannya pilih siapa kamu? Awas loh ya, kok bisa pilih? Nggak bisa. Itu area privasinya dia, bukan urusannya kita. Ya ini banyak hal nih. Dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita hanya bisa ngelola area publik, ya, kinerja, motivasi, ya kan, produktivitas, itu urusan kita. Nah, pertanyaan saya menarik tuh ya. Nah, kalau urusan seperti itu, ini urusan mana sih? Kan itu pribadi orangnya, Pak. Ya terserah dia, nanti dulu. Kalau area privasi ini menembus batas sampai ke sini, baru jadi urusan kita. Tapi kalau area privasi ini tidak menembus sampai ke area menurunkan kinerja, produktivitas jadi ngaco, ya kan? Atau kalau yang kasus Ibu mungkin ditanya, kerjanya gimana? Bagus Pak, nggak ada masalah. Tapi teman-teman jadi heboh nggak? Ah itu masalahnya, heboh itu udah tembus ke sini. Betul nggak? Kalian buat heboh kan? Karena kalau di hukum polisi membuat kegaduhan, bukan politik gitu ya. Ini kan membuat kegaduhan, membuat orang lain jadi nggak fokus kerja, berarti sudah masuk tembus ke sini. Semua yang sudah tembus ke sini jadi urusannya kita. Semua yang di sini itu urusannya. Contoh misalnya kasus misalnya keluarga lah ya, ada masalah keluarga nih. Lalu kerjanya kita lihat, bagus nggak kerjanya? Bagus, nggak ada masalah, nggak keganggu. Ya sudah, jangan kita panggil. Kamu denger-denger punya masalah ya sama suamimu. Lah nggak boleh. Yang penting kita fokus ke tembus atau enggak, menggambat ini enggak, mengganggu ini enggak, menurut ini. Nah kalau udah gini, baru ini urusan kita. Tapi itu pun tidak boleh direct langsung. Minta izin. Pak, Bu, maaf ya. Saya mendapatkan banyak informasi. Kita coba klarifikasi ya. Ya, apalagi ini kan cukup mengganggu. Tahu sendiri ya, teman-teman kita pada ribut. Lalu saya lihat juga kinerjanya makin sering nggak masuk ini. Nah, kalau udah kena titik-titik dua itu urusan kita. Ya. Tapi kalau urusan mancing misalnya, kamu waktu luang apa? Pasti mancing ya. Oh, nggak produktif. Nggak masalah itu. Urusan dia mau mancing kayak, mau mancing keributan, mau mancing ikan, biarin aja. Yang penting area ininya tidak terganggu, karena ini kita ini bertanggung jawab terhadap area ini, bukan area di sini. Ya, kalau psikolog lain, kalau psikolog kan kita membuka diri ya. Anda punya masalah, datang ke kita berarti saya sudah ditarik masuk ke ranah privasi orang itu, karena dia butuh bantuan dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam dunia kerja beda. Hanya kalau dia tembus sampai ke sini, mengganggu ini semua, barulah kita tindak. Gitu kira-kira. Nah sekarang case-nya ini ya, kinerjanya turun nggak Bu orang itu? Nah, dua-duanya di bawah Ibu.
Di bawah ibu dua-duanya. Oh tetangga. Tapi tetangganya komplain nggak atasan tetangga? Wah ya komplain berarti masalah juga dong. Karena anak buah ibu sudah membuat anak tetangga. Kan jadi masalah. Tetangga komplain nih. Bu, anak ibu main ke rumah saya tuh buat ribut. Oh iya ya. Nah berarti udah tanggung jawab tuh. Ya kalau udah ada keributan seperti itu. Apalagi kinerja dan sebagainya. Barulah kita boleh panggil. Nah ini menarik ya. Memang kalau kita sudah masuk ke ranah konseling itu kan ranah-ranah yang sangat personal. Kembali ke tadi, kalau orang tidak merasa, tidak ngaku, tidak merasa dia tidak denial ya, menyangkal seperti itu, berarti kita stop sampai di situ tentang masalah pribadinya. Tapi soal kinerjanya itu jadi urusan kita. Tolong ya, kinerja kamu semakin turun nih. Ya, kalau kamu menyangkal, oke silakan menyangkal, tapi kinerja kamu turun. Ini jadi catatan buat saya. Saya mau cek lagi, nah gitu kira-kira. Ya kecuali dia open, iya Bu sebenarnya. Nah kalau udah begini bolehlah kita menjadi masuk ke ranah konseling ya. Tapi kalau dia nggak mau membuka diri, ya nggak bisa kita ya nyangkut di sini. Karena hati-hati juga tuh. Ya saya dulu di pabrik juga kasus-kasus itu banyak banget tuh sampai pusing. Ya nanti tiba-tiba datang istrinya, bawa anaknya, 3 anak. Wah ini begini anak saya, ini suami saya, aduh pusing saya bilang. Tapi kan saya udah bilang kalau itu masuk tembus ke ranah ini, membuat kehebohan, kegaduhan, masalah di HRD ya sudah saya panggil orangnya. Sini, panggil sini. Gitu kira-kira gitu Bu. Jadi ini mesti hati-hati ya. Privasi tetap kita harus hargai privasi.